Selamat datang di Cahaya Kisah Islami, channel yang menghadirkan kisah-kisah inspiratif dari para tokoh besar dalam sejarah Islam. Di antara sosok yang telah menorehkan namanya dengan tinta emas dalam sejarah Islam, terdapat Khalid bin Walid, seorang panglima perang yang dikenal sebagai pedang Allah yang terhunus. Namanya begitu legendaris di medan tempur, tak tertandingi dalam keberanian dan kehebatannya. Khalid bin Walid bukan hanya seorang pejuang, namun juga seorang pemimpin yang memiliki hati penuh ketawaduan. Keberanian dan keikhlasannya adalah teladan yang dapat kita ambil untuk menumbuhkan semangat dalam memperjuangkan kebenaran. Lalu, bagaimana kisah Khalid bin Walid hingga mendapatkan gelar yang mulia tersebut? Apa saja perjalanan hidupnya yang penuh dengan keberanian dan keimanan? Mari kita ikuti perjalanan hidup Khalid bin Walid, panglima yang tak pernah kalah. Khalid bin Walid adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad yang sangat terkenal dalam sejarah Islam. Dikenal sebagai seorang pejuang dan panglima perang yang handal, Khalid memiliki reputasi yang luar biasa sebagai pemimpin militer yang tidak pernah mengalami kekalahan dalam pertempuran yang dipimpinnya. Di masanya, Khalid bin Walid berhasil memimpin umat Islam dalam berbagai peperangan besar, termasuk melawan Kekaisaran Persia dan Romawi. Khalid memiliki sejumlah keistimewaan yang tidak dimiliki oleh panglima perang lainnya. Salah satu prestasi besarnya adalah keberhasilannya dalam menyatukan wilayah Arabia untuk pertama kalinya, menciptakan entitas politik yang dikenal sebagai kekhalifahan. Tidak hanya itu, Khalid juga menjadi satu-satunya panglima yang dipercaya oleh Nabi Muhammad serta para penerus beliau dalam memimpin pasukan Islam. Selain keberanian dan kehebatannya dalam strategi militer, Khalid juga dikenal karena kecerdasan dan kebijaksanaannya dalam merancang taktik perang. Keunggulan ini membuatnya selalu siap menghadapi musuh dengan kekuatan yang tiada banding. Gelarnya sebagai Abu Sulaiman mencerminkan perannya sebagai juru tulis Rasulullah. Khalid lahir pada tahun 592 Masehi dari pasangan Walid bin Mughirah dan Lababah Eshagri binti Al-Harits bin Harb. Ayahnya berasal dari Bani Mahzum, salah satu klan terkemuka di kalangan suku Quraisy. Khalid bin Walid adalah salah satu tokoh Quraisy yang memiliki pengaruh besar di kalangan masyarakatnya. Latar belakang keluarganya sangat terpandang, dengan paman-paman yang memiliki kedudukan tinggi di antara orang-orang Quraisy. Ayahnya, seorang tokoh kaya, memiliki perkebunan buah yang membentang luas dari Mekah hingga Taif. Silsilahnya menunjukkan hubungan kekerabatan dekat dengan Rasulullah, karena bibinya dari pihak ibu, Sayyidah Maimunah, adalah salah satu istri Nabi Muhammad. Keberanian dan kemampuan Khalid bin Walid dalam medan pertempuran terlihat jelas saat ia memimpin pasukan Quraisy dalam Perang Uhud. Dalam pertempuran ini, Khalid menjabat sebagai panglima pasukan berkuda dan berhasil memukul mundur kaum muslimin dengan taktik yang cerdik. Ketika pasukan muslim mengira kemenangan sudah di tangan dan bergegas mengumpulkan harta rampasan, Khalid melihat kesempatan untuk menyerang dari belakang. Serangan mendadak ini membuat pasukan muslim terpukul mundur, mengakibatkan kemenangan bagi kaum Quraisy. Setelah Perang Uhud, Khalid menyatakan keislamannya dan melanjutkan perannya sebagai panglima perang. Sejak saat itu, ia menjadi bagian penting dari pasukan Muslim dan terus meraih kemenangan dalam setiap peperangan yang dipimpinnya. Prestasi Khalid semakin menonjol di masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar. Dia ditugaskan untuk memperluas wilayah kekuasaan Islam dan berhasil membuat pasukan Romawi dan Persia kewalahan. Di masa Rasulullah, Khalid memimpin beberapa pertempuran penting seperti Perang Mu'tah, pembebasan Mekah, pertempuran Hunain, pengepungan Taif, pertempuran Tabuk, dan juga turut hadir dalam Haji Wada. Pertempuran Mu'tah terjadi pada bulan Jumadil awal tahun 8 Hijriah atau bertepatan dengan September 629 Masehi. Pertempuran ini berlangsung di desa Mu'tah, sebuah perkampungan yang terletak di sebelah timur Sungai Yordan dan tidak jauh dari Karak modern di wilayah Palestina. Dalam pertempuran ini, pasukan muslimin yang dikirim oleh Nabi Muhammad berhadapan dengan pasukan Bizantium dan sekutu mereka dari suku Ghassanid. Konflik ini dipicu oleh peristiwa di mana salah satu utusan Nabi Muhammad dibunuh oleh kepala suku Ghassanid,
yang merupakan sekutu Bizantium. Dalam catatan sejarah Islam, pertempuran Mu'tah dikenal sebagai langkah kaum Muslim untuk membalas dendam atas pembunuhan utusan tersebut. Menurut versi Bizantium, pihak Muslim berencana menyerang pada hari raya. Namun, persiapan mereka terendus oleh pejabat Bizantium setempat yang kemudian mengumpulkan pasukan garnisun dari benteng-benteng di sekitar wilayah tersebut. Menyadari kekuatan besar pasukan Bizantium, pasukan Muslim memutuskan untuk mundur ke arah selatan dan memulai pertempuran di desa Mu'tah. Namun, melihat kekuatan musuh yang jauh lebih besar, kaum Muslim mundur untuk melindungi diri dan sebagian besar mereka berhasil menyelamatkan diri dari kekalahan total. Pertempuran ini berlangsung dengan pertempuran yang intens antara kedua pihak. Dalam sumber-sumber Muslim, disebutkan bahwa 3 panglima utama pasukan Muslim yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad untuk memimpin dalam pertempuran ini adalah Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Abu Thalib, dan Abdullah bin Rawah. Ketiganya dipilih langsung oleh Nabi dan diatur untuk memimpin pasukan secara bergantian jika pemimpin sebelumnya gugur di medan perang. Zaid bin Haritsah adalah panglima pertama yang memimpin pasukan dalam pertempuran tersebut, namun ia gugur di medan pertempuran. Kemudian kepemimpinan dilanjutkan oleh Ja'far bin Abu Thalib, yang juga berakhir gugur dalam pertempuran yang berlangsung sengit tersebut. Akhirnya, Abdullah bin Rawahah mengambil alih komando, namun ia pun gugur dalam pertempuran. Setelah ketiga panglima tersebut gugur, pasukan Muslim memilih Khalid bin Walid sebagai pemimpin baru mereka. Khalid dengan strateginya yang brilian berhasil menyelamatkan sisa pasukan Muslim dan membawa mereka keluar dari pertempuran. Dengan taktik bertahan yang cerdas, Khalid mampu mengurangi jumlah korban di pihak Muslim dan memimpin mereka mundur dari medan pertempuran. Sehingga, meskipun tidak meraih kemenangan penuh, pasukan Muslim berhasil bertahan dari kekuatan besar Bizantium. Pertempuran Mu'tah ini merupakan pertempuran yang sangat penting dalam sejarah awal ekspansi Islam, meskipun tidak memberikan hasil kemenangan bagi pasukan Muslim. Namun, ini adalah salah satu pertempuran pertama di luar Jazirah Arab yang melibatkan pasukan Islam dengan kekuatan besar Bizantium. 3 tahun setelah pertempuran Mu'tah, umat Islam kembali berhadapan dengan pasukan Bizantium dalam ekspedisi Usama bin Zaid dan berhasil meraih kemenangan. Mu'tah sendiri terletak di kawasan yang dekat dengan Baitul Maqdis, dan perjalanan ke tempat itu bisa ditempuh dalam 2 hari berjalan kaki. Meskipun Nabi Muhammad tidak ikut serta dalam pertempuran ini secara langsung, beliau memainkan peran penting dalam mempersiapkan pasukan dan memilih panglima-panglima terbaik untuk memimpin dalam pertempuran Mu'tah. Keterlibatan pasukan Muslim dalam pertempuran ini menjadi bukti komitmen mereka dalam menegakkan keadilan dan memberikan balasan kepada pihak-pihak yang merusak kedamaian dan keamanan kaum Muslimin. Pertempuran Mu'tah tidak hanya berperan sebagai bentuk pembalasan terhadap musuh Islam, tetapi juga sebagai bentuk ujian bagi pasukan Muslim dalam menghadapi kekuatan militer yang lebih besar. Pertempuran ini menjadi simbol keteguhan dan keberanian para sahabat Nabi yang berjuang demi mempertahankan Islam, serta contoh pengorbanan para panglima yang rela mengorbankan jiwa demi mempertahankan keutuhan pasukan. Meskipun menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar, pasukan Muslim di bawah komando Khalid bin Walid berhasil menunjukkan bahwa strategi yang tepat dan keberanian dalam bertempur dapat menyelamatkan pasukan dari kekalahan total. Pada perang Mu'tah, Khalid menunjukkan keberaniannya yang luar biasa dengan kehilangan 9 pedang dalam pertempuran tersebut. Karena keberaniannya ini, Rasulullah memberinya gelar kehormatan, Saifullah al-Maslul, atau pedang Allah yang terhunus. Khalid juga memainkan peran penting dalam pembebasan Mekah pada tahun 630 Masehi. Ia membakar semangat pasukan Muslim, membantu mereka meraih kemenangan. Di era pemerintahan Abu Bakar, Khalid memimpin berbagai pertempuran penting, termasuk pertempuran Riddah, pertempuran Yamamah, dan penaklukan terhadap Kekaisaran Persia dan Romawi. Setelah wafatnya Rasulullah, umat Islam menghadapi tantangan baru dengan banyaknya kaum yang keluar dari Islam atau murtad, serta munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad.
Khalifah Abu Bakar mengandalkan Khalid untuk menghadapi para nabi palsu ini dan menegakkan kembali ajaran Islam di wilayah-wilayah yang memberontak. Keberhasilan Khalid dalam memerangi mereka menunjukkan keahlian militernya yang tak tertandingi serta tekadnya dalam menjaga persatuan umat Islam. Kisah Khalid bin Walid dalam pertempuran Yamamah merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam. Pertempuran ini melibatkan Musailamah al-Kadzab, seorang yang mengaku sebagai nabi setelah wafatnya Nabi Muhammad. Pemberantasan nabi palsu ini dipimpin oleh Khalid dan membawa dampak besar dalam upaya mempertahankan kemurnian ajaran Islam. Dalam pertempuran ini, pasukan Muslim berada di bawah komando Khalid dan harus menghadapi tantangan besar, mengingat jumlah pasukan Musailamah 3 kali lipat lebih banyak dari pasukan Muslim. Meskipun demikian, Khalid berhasil meraih kemenangan gemilang, menumpas kaum murtad, dan membuktikan kehebatannya sebagai panglima perang. Khalid bin Walid juga dikenal atas keberhasilannya dalam penaklukan Persia dan Romawi. Dengan membawa pasukan yang berjumlah sekitar 18.000 orang, Khalid berhasil menaklukkan wilayah Persia dengan cepat dan strategis. Dalam waktu singkat, ia memenangkan 4 pertempuran besar secara berturut-turut, yaitu Pertempuran Cairns, Pertempuran Sungai, Pertempuran Walaja, dan Pertempuran Ulais. Kesuksesan ini menunjukkan kemampuan militer Khalid yang luar biasa dan kecakapannya dalam merancang strategi, bahkan melawan musuh yang lebih besar dan kuat. Sepanjang karir militernya, Khalid bin Walid tidak hanya dikenal karena kehebatannya di medan perang tetapi juga karena sikap rendah hati dan ketawaduannya. Meskipun diakui sebagai panglima perang terbaik pada masanya, Khalid tidak pernah menunjukkan kesombongan atau sikap takabur. Ia selalu menyadari bahwa keberhasilan yang diraihnya merupakan hasil dari bantuan Allah, bukan sekadar karena kemampuannya sendiri. Sifat rendah hati ini menjadi teladan penting bagi umat Islam, terutama bagi mereka yang menempati posisi pemimpin atau komandan. Sikap ikhlas Khalid dalam berjuang juga menjadi salah satu hal yang patut diteladani. Setelah memimpin berbagai pertempuran besar, Khalid akhirnya diberhentikan dari jabatannya sebagai panglima perang oleh Khalifah Umar bin Khattab. Namun, meskipun telah kehilangan jabatan pentingnya, Khalid tidak merasa kecewa atau marah terhadap keputusan tersebut. Baginya, jabatan hanyalah sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu membela agama dan kebenaran. Khalid dengan lapang dada menerima keputusan Umar, menunjukkan keikhlasan yang mendalam dalam setiap perjuangannya. Ia memahami bahwa yang terpenting bukanlah kedudukan, melainkan niat yang tulus dalam membela agama Islam. Pertempuran Yamamah, penaklukan Persia, serta kesuksesan Khalid di medan perang, menggambarkan betapa besar pengaruhnya sebagai panglima perang yang hebat. Namun, lebih dari sekadar kemenangan fisik, Khalid juga membawa pelajaran moral yang mendalam bagi umat Islam. Tidak hanya tentang keberanian di medan perang, tetapi juga tentang ketulusan, keikhlasan, dan kerendahan hati dalam mengemban tanggung jawab. Bagi Khalid, jabatan hanyalah amanah yang harus diemban dengan sungguh-sungguh, tanpa memandang besar kecilnya peran yang diembannya. Ia adalah sosok yang memperlihatkan bahwa kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika seseorang mampu mempertahankan prinsip dan nilai-nilai luhur dalam setiap langkahnya. Khalid bin Walid telah memberikan kontribusi yang besar dalam sejarah Islam, baik di masa Nabi Muhammad, masa Khalifah Abu Bakar, hingga masa Khalifah Umar bin Khattab. Kecemerlangan taktik militer dan kecakapannya di medan perang menjadikannya salah satu panglima yang paling dihormati sepanjang sejarah Islam. Meskipun demikian, Khalid tetap menjunjung tinggi sifat tawadhu dan ketulusan hati, sehingga sosoknya selalu dikenang sebagai figur yang tidak hanya kuat dalam fisik, tetapi juga kuat dalam iman dan moral. Melalui kisahnya, umat Islam diajak untuk mengamalkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari, serta meneladani keteguhan iman dan keikhlasan dalam menjalani setiap tantangan. Demikianlah kisah Khalid bin Walid, sang pedang Allah yang terhunus. Seorang panglima yang tak hanya berjuang demi kemenangan, tetapi juga demi menjaga kehormatan dan persatuan umat Islam. Keberanian, keikhlasan, dan ketawaduan Khalid adalah warisan yang dapat kita pelajari dan teladani.
Sebagai seorang Muslim, semangat Khalid bin Walid mengingatkan kita untuk senantiasa teguh dalam memperjuangkan kebenaran dan tidak mudah menyerah. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua dalam menghadapi tantangan hidup dengan iman dan keberanian. Terima kasih telah menyaksikan Cahaya Kisah Islami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.